Astaga, jawaban Abu Nawas ini benar-benar bikin semua orang melongo. Bahkan Raja Harun al-Rasyid sampai tidak bisa berkata-kata. Semua yang ada di istana dibuat kaget, bukan kepalang. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk, kita simak bareng-bareng kisah jenaka penuh hikmah dari Abu Nawas yang legendaris ini. Alkisah. Pada suatu pagi yang cerah, suasana di istana kerajaan Baghdad tampak begitu meriah. Raja Harun al-Rasyid sedang mengadakan sebuah jamuan makan besar. Semua pejabat tinggi, para menteri, dan orang-orang terpandang diundang untuk hadir. Makanan lezat beraneka ragam tersaji di atas meja panjang, mulai dari daging panggang yang empuk, buah-buahan segar, hingga hidangan manis yang menggugah selera. Suara tawa dan obrolan ringan memenuhi seluruh ruangan. Di tengah kemeriahan itu, tentu saja Abu Nawas juga hadir. Tapi kali ini, ia datang bersama putranya yang masih kecil. Sang anak duduk manis di sampingnya. Matanya berbinar-binar melihat begitu banyak makanan lezat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Raja Harun al-Rasyid yang memang sudah akrab dengan Abu Nawas tersenyum melihatnya. Wahai Abu Nawas, senang sekali melihatmu hadir bersama putramu. Silakan nikmati hidangan yang telah kami siapkan, sapa Raja dengan ramah. Terima kasih Paduka Raja. Sebuah kehormatan bagi kami bisa hadir di jamuan istimewa ini, jawab Abu Nawas sambil menunduk hormat. Semua orang mulai menikmati hidangan. Suasana semakin hangat. Namun, seperti biasa, Raja Harun al-Rasyid selalu punya cara untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Iseng-iseng, Raja ingin membuat Abu Nawas sedikit kebingungan di depan semua orang. Sambil memegang sepotong paha ayam panggang, Raja menoleh ke arah Abu Nawas dan bertanya dengan nada sedikit menggoda. Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan untukmu. Jika kau bisa menjawabnya dengan benar, akan kuberikan hadiah. Tapi jika salah, kau harus rela melakukan apapun yang aku perintahkan. Mendengar tantangan itu, Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu betul kebiasaan rajanya. Silakan, Paduka Raja. Hamba akan mencoba menjawabnya dengan segenap kemampuan hamba, sahutnya dengan percaya diri. Para tamu yang lain mulai berhenti makan. Mereka semua menoleh, penasaran dengan pertanyaan apa yang akan diajukan Raja dan jawaban apa yang akan diberikan oleh Abu Nawas. Suasana yang tadinya riuh mendadak menjadi hening. Raja Harun al-Rasyid mengangkat paha ayam di tangannya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Lalu, dengan tatapan tajam, ia bertanya, Abu Nawas, coba kau tebak apa yang ada di dalam genggaman tanganku ini. Pertanyaan itu terdengar sangat mudah, bahkan hampir konyol. Semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa yang dipegang Raja adalah paha ayam. Beberapa menteri mulai berbisik-bisik mengira Raja sedang bercanda, atau mungkin ada jebakan tersembunyi dalam pertanyaan sederhana itu. Putra Abu Nawas yang duduk di sebelahnya dengan polosnya langsung berbisik kepada ayahnya, Ayah, itu kan paha ayam. Kenapa Raja menanyakan hal yang sudah jelas? Abu Nawas hanya tersenyum dan mengelus kepala anaknya, seolah memberi isyarat untuk tetap tenang. Ia tahu, jika ia menjawab paha ayam, Raja pasti sudah menyiapkan jawaban balasan untuk membuatnya kalah. Misalnya, Raja bisa saja berkata, salah, yang kugenggam adalah tulang, daging, dan kulit ayam. Atau jawaban lain yang bersifat filosofis untuk menyudutkannya. Abu Nawas harus mencari jawaban yang tidak bisa disalahkan dari sudut manapun. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas bangkit dari duduknya, menatap Raja dengan sorot mata yang cerdik, lalu menjawab dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Paduka Raja yang mulia, menurut hamba,
Apa yang ada di dalam genggaman tangan Paduka adalah sesuatu yang berwarna kuning keemasan, berasal dari hewan yang bisa berkokok di pagi hari. Bagian tubuhnya yang paling lezat setelah dipanggang. Dan jika benda itu dilemparkan ke tanah, seekor anjing pun akan dengan senang hati menyambutnya. Seketika, seluruh ruangan menjadi hening total. Semua orang terdiam, mencoba mencerna jawaban Abu Nawas yang begitu detail dan puitis. Raja Harun al-Rasyid sendiri tampak terpana. Mulutnya sedikit terbuka. Ia benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Ia mencoba mencari celah untuk menyalahkan jawaban Abu Nawas. Apakah warnanya kuning keemasan? Benar. Apakah berasal dari hewan yang berkokok? Benar. Ayam jantan berkokok. Apakah ini bagian yang lezat? Tentu saja. Dan jika dilempar ke anjing, apakah anjing akan menyukainya? Sudah pasti, semua deskripsi yang diberikan Abu Nawas 100% akurat. Tetapi ia tidak pernah sekalipun menyebut kata ayam atau paha ayam. Jawabannya begitu cerdas, begitu lengkap, sehingga raja tidak punya satu kata pun untuk membantahnya. Jika raja berkata salah, maka ia harus membuktikan deskripsi mana yang tidak sesuai. Dan itu mustahil. Jika raja berkata benar, maka ia harus mengakui kecerdikan Abu Nawas. Beberapa detik kemudian, tawa Raja Harun al-Rasyid meledak, memenuhi ruangan. Ia tertawa terbahak-bahak sampai memegangi perutnya. Para tamu yang tadinya tegang, kini ikut tertawa melihat reaksi raja dan mengagumi kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas, Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Jawabanmu benar-benar membuatku tak bisa berkata-kata. Seru raja sambil menapak-nepak pundak Abu Nawas. Kau telah memenangkan tantangan ini. Aku mengaku kalah. Raja kemudian memerintahkan pengawalnya untuk mengambil sekantong penuh kepingan emas dan memberikannya kepada Abu Nawas sebagai hadiah. Abu Nawas menerimanya dengan senyum dan ucapan terima kasih. Putranya yang melihat kejadian itu dari awal sampai akhir menatap ayahnya dengan penuh kekaguman. Ia akhirnya mengerti bahwa kecerdasan bukan hanya tentang mengetahui jawaban yang benar, tetapi juga tentang bagaimana cara menyampaikannya. Kisah ini sekali lagi membuktikan bahwa Abu Nawas bukan hanya seorang yang jenaka, tetapi juga seorang pemikir yang luar biasa. Ia mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi sebuah masalah atau pertanyaan jebakan, kita tidak harus menjawabnya secara langsung. Terkadang, jawaban yang paling cerdas adalah jawaban yang kreatif, yang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dan yang tidak memberikan celah bagi lawan untuk membantah. Pelajaran dari kisah ini sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita dihadapkan pada situasi sulit atau pertanyaan yang menjebak. Alih-alih panik atau menjawab gegabah, kita bisa mencontoh Abu Nawas. Tenang, berpikir kreatif, dan berikan jawaban yang cerdas dan tak terbantahkan. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas yang berhasil membuat raja tak bisa berkata-kata. Sungguh luar biasa, bukan? Semoga kisah ini bisa menghibur sekaligus memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke timonmen kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru dan penuh hikmah lainnya. Tulis juga di kolom komentar pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah Abu Nawas kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu berpikir cerdas.